mensucikan najis. Nah ini kemarin kan najis ada 3, cara mensucikannya sendiri-sendiri. Ini khusus najisnya anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dicampuri dengan debu, termasuk bekas jilatan-jilatan anjing dan babi. Ini juga dihukumi najis mughaladah semua. Tapi jilatan-jilatan untuk selain hewan anjing dan babi hukumnya suci, ya. Jilatan kucing atau jilatan bahkan tikus, bekasnya tikus, roti digigit tikus, itu bekasnya bagaimana, najis apa tidak? Tidak, ya. Jadi yang dihukumi najis hanya anjing dan babi dan jilatannya. Selain itu hukumnya suci, termasuk jilatannya, ya. Ada mangkok bubur diminum, dijilat kucing, ini bagaimana ini? Tidak masalah. Secara najis atau tidak najis, cuman secara bersih atau tidak ya itu terserah. Intinya tapi masalah najis atau tidak, air yang dijilat oleh hewan yang selain anjing dan babi tidak najis. Itu. Ini masalah najis atau tidaknya. Kemudian, nah ini masalah anjing dan babi seperti tadi. Cara mensucikannya dibasuh 7 kali, salah satunya dicampuri debu. Nah untuk najis-najis yang lain, seperti kemarin kalau najis mukhaffafah, najis kencingnya anak kecil laki-laki, cara mensucikannya dengan dihilangkan najisnya kemudian diperciki air. Ini najis mukhaffafah. Kalau najis mutawasithah, najis selain anjing, babi dan kencingnya anak kecil tadi, dengan dihilangkan najisnya kemudian dialiri air sekali. Secara umum seperti itu. Tapi sekarang kalau seandainya najisnya itu di tanah, najis airnya kencingnya itu ada orang kencing di tanah, ini bagaimana cara mensucikan tanah tersebut? Kalau tanahnya itu bisa meresap air, walaupun tanah keras, yang penting masih bisa meresap air, maka ditunggu kering, kemudian baru disiram air. Maka dengan itu tanahnya bisa sudah dianggap suci. Tapi kalau di tempat yang keras, yang sekira tidak bisa meresap najis, tidak bisa meresap air, termasuk air najisnya, termasuk di lantai ini, ada kencing di lantai, maka harus dibersihkan dulu, baru disiram. Ya. Walaupun sudah kering, ya. Ada kencing sudah kering 3 hari yang lalu di lantai, zatnya masih ada kuning-kuning begitu, tapi sudah kering. Walaupun seperti ini tidak boleh langsung disiram, ya. Harus kuning-kuningnya itu dibersihkan dulu. Kecuali kalau memang zatnya najis sudah nggak ada, kuning-kuning juga nggak ada, mungkin sudah saking lamanya bekas kencing itu di pojokan rumah ada yang kencing di lantai, sudah lama nggak disucikan, kering, hilang dengan sendirinya. Seperti ini apakah sudah dianggap suci? Tidak, ya. Jadi sucinya najis tidak bisa dengan hilang dengan sendirinya terus dianggap suci, tidak. Tetap harus proses, ya, dengan proses. Karena kalau zatnya najis sudah hilang, itu namanya najis hukmiyah. Dulu sudah pernah kita sampaikan. Jadi ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau masih ada zatnya, namanya najis ainiyah. Kalau nggak ada zatnya dan belum disucikan, belum dialiri air, namanya najis hukmiyah. Nah, termasuk juga tadi itu contohnya
bekas najis yang udah lama nggak disucikan kemudian hilang dengan sendirinya, bahkan bau, rasa, warna sudah hilang semua tapi belum pernah disucikan, ini masih dihukumi najis ini ya. Nah caranya bagaimana? Tinggal disiram saja, dengan disiram aja. Oke. Kemudian di antara cara mensucikan, kadang-kadang kita merebus sesuatu atau masak daging atau sebagaimana, kemudian airnya, kuahnya terkena najis. Ini dibuang semua sekalian dagingnya atau kuahnya atau bagaimana? Masih bisa nggak ini dagingnya disucikan? Ya, masih bisa ya. Jadi barang-barang yang terebus dengan air najis, air muntah najis, ini cara mensucikannya cukup disiram luarnya saja ya. Walaupun sebenarnya itu secara teori mesti sudah ada banyak air yang meresap ke dalam. Apakah harus dipelek-pelek, disuwir-suwir gitu baru disiram? Tidak perlu ya. Jadi kalau kita masak gulai atau masak daging, ternyata ada najisnya airnya, itu jangan dibuang dagingnya. Kalau airnya dibuang, dicuci lagi, disiram saja luarnya, kemudian diolah lagi, misalnya seperti itu. Kemudian kalau najisnya itu berupa najis bukan cairan, benda padat termasuk bangkai dan sebagainya, jika berada di makanan-makanan yang benda padat, termasuk bubur, mungkin nasi di magicom ada bangkai cecaknya, ini dibuang semuanya satu magicom atau cukup yang seputar najisnya saja. Nah ini kalau berupa benda padat, maka ini yang dihukumi najis hanya yang seputar terkena najis ya. Jadi cukup diserok, yang sekeliling najisnya itu dibuang, sisanya dianggap suci ya. Bubur sumsum dan sebagainya. Ini kalau yang jatuh itu berupa benda najis yang berupa benda padat, bangkai. Tapi kalau berupa cairan ya ini merata. Nah untuk mengetahui benda padat atau benda cair, ini dikatakan padat. Jadi padat ini bukan benda keras. Padat, dikatakan padat, ini perkara-perkara yang sekiranya diambil tidak cepat kembali ya, termasuk nasi. Kalau nasi bahkan nggak kembali lagi, setelah diciduk kan legokannya masih tetap legok terus, walaupun lembek, itu dikatakan benda padat ya. Bubur sumsum begitu juga kan, kalau diciduk masih tetap atau legok itu. Nah itu namanya benda padat. Lah benda-benda seperti itu kalau kejatuhan najis yang padat juga, bukan cair, maka cara mensucikannya cukup yang di seputar najis saja dibuang, sisanya masih suci. Nah begitu. Lah benda-benda yang selain itu, yang sekiranya diambil langsung bisa merapat kembali dengan cepat, itu namanya benda cair. Ya, itu kalau kejatuhan najis ya, kalau sedikit ya langsung mutan najis semua. Masuk misalnya bubur kacang hijau, kejatuhan bangkai tikus, satu panci, ya buang semua ini, buang semua, ya, buang semua. Kecuali ya najis-najis hewan yang tidak mengalir darahnya tadi. Ya. Cuman kalau dalam masalah benda padat, tidak benda cair, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya tidak dimaafkan. Termasuk nasi tadi, nasi kemasukan bangkai cecak, ya sudah, najis yang di seputar itu aja. Tapi kalau masuk di air, benda cair, masuk di bubur kacang hijau, ada bangkai cecaknya. Kalau bangkai cecak, cecaknya aja yang dibuang. Kalau bubur kacang hijaunya kalau masih mau dikonsumsi tidak masalah. Ini bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya kan. Nah, kalau di benda cair dimaafkan,
Tapi kalau di benda padat tidak dimaafkan. Nah, untuk bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, termasuk cecak dan sejenisnya, kalau jatuh di air dimaafkan, tidak menyebabkan air mutan najis. Kalau di benda padat tidak dimaafkan. Ya, sehingga harus dibuang yang sekelilingnya tadi, termasuk apa nasi tadi itu. Itu. Mati apa hidup? Kalau hidup kan semua hewan suci. Jadi kalau yang ada permasalahan itu kalau mati. Kalau hidup kan semua hewan suci selain anjing dan babi. Sehingga kalau cecak masuk ke teh dalam keadaan hidup kemudian lompat keluar lagi, bagaimana ini, najis apa enggak? Ya enggak masalah. Seandainya mati pun itu juga enggak masalah kalau airnya tidak berubah sifatnya. Kalau masih mau ya silakan. Yang enggak ini kan mau untuk menghukumi najis atau tidaknya gitu. Kalau andai kata seperti itu tadi yang disuruh dimasukkan ya mati. Ya, Mati. Cecaknya mati apa hidup? Bukan perkara anunya itu. Maksudnya kan bendanya bang itu masih boleh minum. Tapi kan kita kadang kalau mau minum ini biji, tapi kalau dibuang kok mubazir. Jadi utama mana? Utama kita tetap biji atau sebaiknya sedekahkan barang yang sedekahkan ayam. Lah itu gimana? Itu yang mana? Kita kalau mubadir itu temannya setan permasalahannya. Ya, utama diselamatkan. Dimakan aja ya. Iya. Dimakan aja. Kalau nggak kolu ya kasihkan teman, nggak masalah. Nah. Yang penting kan itu bukan barang najis, masih dianggap suci. Termasuk dimaafkan ini apa, kaki lalat yang habis nempel di perkara najis kemudian nempel di pakaian kita. Nah ini maka nanti termasuk dimaafkan ini ya. Jadi masalah apa kaki lalat itu nggak perlu dicek sampai wah ini habis main celok neng di gitu. Nggak harus. Jadi kecuali kalau jelas tampak zatnya kuning-kuning nempel, habis terbang langsung nempel di badan kita lah, itu nanti jadi najis. Tapi secara umum kaki lalat dimaafkan, sehingga habis main celok di mana saja kemudian main celok di pakaian kita ya ndak harus sangat diteliti mana ada najisnya apa tidak. Termasuk juga pantat hewan, seputar pantat hewan yang dia habis buang kotoran. Kadang-kadang kucing habis beol langsung duduk di sarung kita atau duduk di pangkuan kita. Ini bagaimana ini hukumnya ini? Sedangkan kucing kan nggak cebok. Nah ini kalau najis yang di seputar pantat hewan itu dimaafkan selagi tidak jelas ada zatnya yang betul-betul nempel gondal gandul dereng gigal niku lah itu ya. Intinya dalam masalah najis ini memang kita dituntut untuk hati-hati, tapi jangan sampai jatuh ke memberatkan diri kita sendiri gitu. Termasuk jalan-jalan yang di situ mungkin dilalui oleh kuda yang ada kotorannya, kemudian musim hujan itu kan becek lagi, gimana nih? Apa melompat-lompat atau biasa aja? Biasa mawon ya. Selagi nggak jelas itu ada zatnya, nah, teleknya kotoran kuda atau kotoran sapi atau kotoran apa, nah itu nggak masalah. Kecuali kalau jelas ada kotornya kemudian kita injak, lah itu ya ini pokoknya untuk masalah jalan ataupun baik musim hujan yang di situ ada airnya, lah ini selagi nggak jelas ada zatnya najis dihukumi suci, dimaafkan. Nah begitu. Kemudian
termasuk darah yang dimaafkan yaitu darah mimisan. Nah ini kalau ketika sholat mimisan bagaimana nih hukumnya? Jadi masalah mimisan ini keluar darah dari hidung itu kalau sedikit dimaafkan. Kalau seandainya banyak, ini kalau tidak jatuh di anggota badan kita ya tidak masalah. Bahkan walaupun tengah-tengah sholat, kalau mimisan, ini selagi nggak jatuh di badan yang lain, ini lanjut aja sholatnya. Tapi kalau sampai jatuh ke anggota badan yang lain ya ini sholatnya dibatalkan. Kemudian kalau gusi berdarah, kadang-kadang gusinya berdarah, rasanya agak gimana gitu, asin-asin gimana, tahu-tahu ada darahnya. Lah ini ketika sholat bagaimana ini? Batal enggak sholatnya? Sholatnya tidak batal selagi itu tidak ditelan ya. Kalau ditelan nanti batal ya. Terus diapakan? Ditahan ya. Mau dibuang di masjid. Nah, nanti kalau dibuang di pakaiannya terkena najis. Kalau sedikit nggak masalah, kalau banyak nah nanti jadi masalah. Terus apalagi masalah najis? Masalah najis. Kemudian halaman 64, lanjut ini. Masalah khusus arak yang najis. Nah, ini memang ada arak yang nggak najis gitu. Jadi kemarin termasuk benda najis kan perkara cair yang memabukkan. Ya. Untuk perkara cair yang memabukkan dihukumi najis. Ya. Tapi kalau selain perkara cair, benda padat termasuk daun dan sebagainya, ganja dan sebagainya, itu hukumnya tidak najis, cuman mengkonsumsinya yang haram. Nah, kalau bendanya tidak najis ya. Tapi kalau benda cair sampai memabukkan, bendanya saja dihukumi najis ya. Termasuk arak. Kalau arak itu secara asli khusus perkara yang memabukkan cair yang dibuat dari anggur. Ini namanya arak kalau bahasa Arab, homer. Arak itu secara khusus itu hasil peresan dari anggur. Kalau selain dari anggur termasuk tape dan sebagainya, alkohol dan sebagainya yang bukan dari anggur yang memabukkan, itu namanya nabit ya. Homer, kalau kata-kata homer itu khusus perasan anggur, yang dari anggur namanya homer. Nggih. Kalau yang selain dari anggur namanya nabit. Nah itu sama hukumnya najis. Nah untuk najis arak ini apakah bisa jadi suci? Misalnya di situ ada arak berdrum-drum. Ini kalau dibuang sayang, kalau nggak dibuang kan termasuk najis. Apakah masih bisa dikonsumsi? Nah ini ada caranya ini. Jadi termasuk sebab bisa sucinya najis yang ketiga, diantaranya ini dengan berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Arak ini kalau dia berubah jadi cuka dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada proses, berubah sakar PDW dengan tanpa ada proses, nanti bisa jadi suci ya. Bisa jadi suci. Bahkan wadahnya pun
drumnya juga itu juga ikut suci juga ya. Tapi kalau berubahnya jadi cuka itu dengan proses, dengan dimasuki sesuatu, dicampuri dengan apa saja, walaupun sebenarnya mungkin tidak berpengaruh, tapi ada sesuatu yang masuk di situ kemudian berubah jadi cuka gara-gara itu, maka nanti tetap tidak bisa menjadi suci, tetap dihukumi najis yang bekas arak itu. Nah, ya ini halaman 64 gitu. Najis ya. Tetap kalau sudah nggak ada zatnya namanya najis hukmiyah tadi. Kalau masih ada zatnya, baunya, namanya najis ainiyah, harus dihilangkan bau, warna dan rasa. Nih, seperti itu. Tadi beda dengan komer dan bahan bakunya beda. Ya. Komer dari anggur. Anggur. Itu juga najis. Sama. Yang penting semua perkara cair yang memabukkan hukumnya najis. Baik terbuat dari anggur yang dikatakan homer itu, ataupun nabit yang bukan dari anggur. Nah, sebenarnya kata-kata homer itu khusus yang dibuat dari anggur. Adapun yang selain dibuat dari anggur namanya nabit dalam bahasa Arabnya. Anggurnya halal, tapi kalau diproses menjadi arak ya jadi najis. Legen ini memabukkan apa enggak? Nah, kalau enggak namanya ATM, air tuak manis itu legen. Iya. Selagi belum memabukkan ya enggak masalah. Jadi yang dihukumi najis itu nanti kalau sudah tingkatan sampai menjadi memabukkan. Iya. Tapi itu untuk jadi arak itu biasanya ada prosesnya itu. Untuk itu apa legen itu dicampuri. Kalau cuka sendiri saya kurang tahu, cuman ada juga cuka yang berubah dari sebab perkara yang memabukkan termasuk legen dan sebagainya itu. Lah itu memabukkan apa tidak? Intinya kalau tingkatan memabukkan najis. Apanya persennya itu? Alkoholnya. Untuk alkohol ini ada dua jenis. Ada alkohol yang untuk minyak wangi, ada alkohol yang untuk minuman. Ya. Karena kalau untuk yang minyak wangi ini kadarnya itu sangat sedikit, alkohol yang tidak sampai memabukkan, sehingga minyak wangi yang dikasih alkohol itu tidak masalah, karena itu alkoholnya kadar alkohol yang seandainya diminum tidak memabukkan. Berbeda dengan alkohol yang memang sudah dibuat dari minuman, untuk minuman, nah itu ya tergantung intinya memabukkan atau tidak gitu. Ya kalau tidak ya enggak. Enggak mabuknya gara-gara sudah sering atau orang kalau sudah biasa minum 2 kerat, 2 botol minum segelas kan enggak mabuk. Apakah itu terus enggak masalah? Ya tetap masalah. Karena enggak mabuknya itu gara-gara bukan barangnya, gara-gara orangnya sudah kebal. Jadi memabukkan yang secara umum, ya, bukan memabukkan untuk diri sendiri. Saya biasanya 2 botol, kalau cuma segelas nggak mabuk saya, berarti segelas nggak masalah. Ya tetap aja. Jadi kalau pakai alkohol 70%, saya biasa menggunakan untuk menyetiri orang mau hitam, Pak. Nah, itu tangan saya kan kena alkohol kalau pakai spill. Ini najis sudah. enggak, itu alkohol yang sampai tingkatan memabukkan atau tidak? Dia yang untuk menyetiri, Pak.
Lah ya itu seandainya di itu kadarnya kadar yang sampai tingkatan memabukkan atau alkoholnya jenis untuk Di atas 70% itu. Minum ya modal. Itu yang tinggi. Itu bukan memabukkan lagi, mematikan. Karena pada rasa hilang. Kalau yang memabukkan itu berapa persen berarti? 42%. Sekitar kisaran yang berapa? Di atas 50% aja udah on air itu. 70% ya sejauh gantung nggak ada. Di atas 5%. Ini yang mati rasa. Rasa. Coba nanti dicek dulu itu untuk tim itu yang kadar berapa yang bisa sampai tingkatan memabukkan itu. 40%. Iya. Termasuk untuk nyetir alat kita itu namanya kelempen, ya itu kan gunting, Itu nanti ada pembahasan mengenai hukum membersihkan luka dengan perkara najis. Misalnya kalau itu memang sampai tingkatan dihukumi najis itu. Kalau memang sudah sampai tingkatan memabukkan berarti najis. Nanti ada pembahasan mengenai cara mensucikan. Cara mensucikan luka dan sebagainya dengan benda najis. Ada lagi? Kalau bius itu dari alkohol atau lain? bius bukan dari bisa ada tersendiri namanya PHKI kan. PHKI. PHKI itu obat pemati rasa. Jadi kalau umpamanya ini dulu mau disunati di PHKI dulu mati rasa ini jadi nggak sakit. Iya. Lah itu untuk alkoholnya? Kalau untuk membersihkan. Untuk membersihkan. Sterilkan. Biar tidak tetanus. Itu juga dari jenis yang memabukkan itu. Ya kalau diminum mungkin yang mati malah. 70% itu masih. Lah kalau yang bir-bir Itu hanya sekitar 15%, 14%. Tidak sampai 15%. itu sudah mabuk. Ya. Makanya dulu pernah dibahas ini pokoknya ada dua jenis. Ada yang memang arahnya itu untuk mabuk, ada yang memang arahnya itu untuk sebagai penguat, pengawet, termasuk yang dicampur di minyak wangi itu ya. Alkohol yang dicampur di minyak wangi itu tingkatannya walaupun berapa persen pun itu tingkatan yang tidak sampai memabukkan gitu ya Mas. Coba nanti tak tanyakan dulu mengenai masalah alkohol itu secara asli. Kalau terbuat dari apa itu? Kalau aslinya? Ya. Kalau bukan dari anggur kan namanya nabit dari itu, ya. Ya. Dulu masalah sumur sudah disampaikan ya, cara mensucikan sumur yang terkena najis. Kalau airnya sedikit, air sumur itu sedikit, justru tidak boleh dikuras ya. Kalau air sumurnya itu sedikit, kejatuhan najis, bangkai atau apa, itu nggak boleh dikuras. Kalau dikuras nanti
sentuhan sumber yang berikutnya itu dihukumi mutanajis juga, karena masih bergabung dengan yang sekelilingnya itu, tapi dengan ditambahi atau didiamkan dulu biar tambah menyumber agak banyak, tapi tentu saja najisnya diambil dulu. Nah, ini kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak, sumurnya lebih dari 2 kula, bisa dengan dikuras, tapi sisanya jangan sampai kurang dari 2 kula, diturai, jangan sampai dihabiskan. Nah, atau bisa juga dengan ditambah. Nah, begitu. Ini kalau sumur kita terkena bangkai tikus atau bangkai ayam masuk di situ, kalau airnya sedikit, jangan dikuras, tapi ambil najisnya terus didiamkan dulu sampai berubah dengan sendirinya dulu baru dipakai. Nah, kalau dikuras malah nanti sekelilingnya itu masih dihukumi mutanajis, sehingga air yang ngetuk berikutnya itu malah masih nyambung terus gandeng dengan yang mutanajis itu. Ya, ini masalah sumur. Kemudian hukum bekas basuhan, air-air yang bekas membasuh benda najis ini hukumnya bagaimana ini? Air yang kalau seandainya najis hukmiyah, untuk najis hukmiyah bekasnya itu selagi tidak ada perubahan sifatnya, maka hukumnya suci. Hukumnya suci. Setelah dihilangkan zatnya kemudian disiramkan, namanya kemarin apa? Air mustakmal. Hukumnya tidak najis. Kecuali kalau setelah disiramkan berubah sifatnya, mungkin diantaranya zatnya najis tidak dihilangkan terlebih dahulu, ya nanti jadi mutanajis semuanya. Kemudian untuk mensucikan ember yang terkena najis, ini apakah harus digosok-gosok? Cukup disiram dari atas kemudian digoyang-goyang. Nah, ini nanti sudah bisa suci ya. Ember yang mutanajis, cara mensucikannya dengan disiram kemudian digoyang-goyang. Nah, nanti semua sudah jadi suci. Ini khusus untuk ember. Nah, mengenai hukum buih air kencing, biasanya kalau kencing di air itu kan mumpluk tuh. Mumpluk ini najis apa ora? Nah, itu dari kencingnya warnanya kuning, hukumnya najis. Tapi kalau tidak dari kencingnya, nanti hukumnya tidak najis. Termasuk juga cipratan, percikan, lemparan benda najis. Najis dibuat neng kali, bangkai pitik, bangkai ayam dilempar ke sungai, terus nyiprat airnya. Lah cipratannya itu termasuk najis apa tidak? Tidak najis ya. Cipratannya tidak najis. Nah, termasuk ketika kita nunggu di depan jeding, kemudian ada cipratan yang keluar dari jeding, ini bagaimana? Selagi tidak jelas itu najis, kuning-kuning atau hukumnya tidak najis ya. Kadang-kadang kita nunggu di jeding antri, itu ada cipratan-cipratan dari dalam keluar, nah, itu hukumnya bagaimana ini? Selagi tidak jelas itu dari najis, hukumnya suci ya. Jadi jangan khawatir kalau nunggu orang mandi, kadang-kadang wah ini nanti merepotkan kita sendiri nanti. Lah, untuk mensucikan mulut yang terkena najis cukup kita sebagaimana ember tadi, jadi berkumur saja kemudian dibuang, itu sudah tidak perlu sampai disemprot-semprot, nggak perlu. Dengan berkumur sudah bisa dianggap suci. Ini kalau mulut yang terkena najis.
Oke, ada lagi masalah najis kita selesaikan. Nanti selanjutnya masalah berkaitan dengan wanita haid, nifas, wiladah dan sebagainya bab berikutnya. Hukumnya gigitan orang non muslim. Hukumnya Gigitan Sunatan kepada non-muslim. Disunat orang non muslim. Salahnya non-muslim. oh iya, dokternya non muslim, sunatnya non muslim, tidak masalah itu. Ya seperti kita kerja dengan muamalah dengan orang kafir kan. Ini yang ditanyakan sentuhannya atau ya. Si tanahnya tidak masalah. Kalau wasabi yang satu penting ya. Kan gerakan betul. Najis-najis yang sangat sedikit, yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, dimaafkan ya. Najis-najis yang sangat sedikit, makanya sunnahnya setelah dari kamar mandi, supaya tidak terjadi keraguan, kita perciki sarung kita atau celana kita, supaya kita jelas yakin bahwa itu adalah air, bukan daripada najis gitu. Intinya masalah najis kalau nggak jelas itu najis, hukumnya tidak najis ya. Tidak najis, cuma gimana? Semuanya ini, yang seputar, yang sekiranya terkena itu aja. Yang seandainya itu ada percikan kita ragu apakah air najis atau air biasa, lah itulah yang kita perciki di situ. Ya, insyaallah cukup ya. Nah, kita nanti lanjutkan minggu depan. Nanti baru habis masalah wanita haid nifas, baru menginjak masalah sholat. Semoga ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan asbab hidayah dan barokahnya hidup kita, keluarga kita dan umat seluruh alam. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.